Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita memasuki kompetensi dasar 3.5 yaitu menerapkan penanganan surat keluar dan 4.5 melakukan penanganan surat keluar dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi prosedur pengendalian surat keluar, sistem buku agenda, dan kartu kendali. Yang kedua, melakukan penanganan surat keluar, sistem buku agenda, dan kartu kendali sesuai prosedur. Yang ketiga, menerapkan pencatatan penanganan surat keluar. Yang keempat, menelaah penanganan surat keluar menggunakan sistem buku agenda dan kartu kendali. Yang kelima, melakukan penanganan surat keluar, sistem buku agenda, dan kartu kendali. Yang keenam, mendemonstrasikan pencatatan surat keluar pada form-form yang telah disediakan, baik itu sistem buku agenda dan kartu kendali. Yang ketujuh, melatih mendemonstrasikan penerapan pengurusan surat keluar, sistem buku agenda, dan kartu kendali. Baik, apa sih yang dimaksud dengan surat keluar itu? Ya, surat keluar merupakan surat yang dibuat oleh suatu instansi, kantor, atau lembaga untuk ditujukan atau dikirimkan kepada pihak lain, baik itu perseorangan, kelompok, maupun suatu lembaga. Surat keluar merupakan surat yang dikirim sebagai jawaban atau tanggapan atas isi surat yang diterima dari suatu organisasi atau kantor maupun perorangan, agar terjalin hubungan timbal balik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Surat keluar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, surat keluar merupakan jawaban dari adanya surat masuk yang diterima. Yang kedua, surat keluar merupakan kebutuhan. Misalnya, kantor ingin mengundang rapat, maka dibuat surat undangan rapat. Yang ketiga, surat keluar dibuat untuk menawarkan hasil produksi atau sebagai alat promosi. Yang keempat, surat keluar memberikan informasi, misalnya surat pemberitahuan, surat edaran, dan sebagainya. Surat-surat yang akan dikirim keluar kantor dipersiapkan mulai dari pembuatan konsep, pengetikan, pemberian nomor dan tanggal surat, tanda tangan pimpinan, sampai surat tersebut siap untuk dikirim ke alamat yang dituju. Sebelum melaksanakan kegiatan penanganan surat keluar, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, menentukan jenis, ukuran, dan warna kertas yang tepat untuk dipergunakan dalam menulis surat. Yang kedua, mengemukakan ide, fakta, dan informasi yang lengkap dan mudah dipahami. Yang ketiga, menentukan bentuk surat yang standar sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang keempat, menghindari singkatan yang tidak lazim, kata-kata, dan istilah yang sulit. Yang kelima, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan sopan. Pengurusan surat keluar terdapat dua sistem, yaitu sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Namun hari ini kita akan membahas penanganan surat keluar sistem buku agenda terlebih dahulu. Prosedur pengurusan surat keluar sistem buku agenda. Yang pertama ada pembuatan konsep. Konsep surat disebut juga dengan istilah draft. Konsep surat sebaiknya disusun secara lengkap mulai dari kepala surat sampai kaki surat sesuai dengan bahasa yang baik dan benar, serta dengan kode etik tata persuratan. Pembuatan konsep dapat dilakukan oleh yang pertama, atasan atau pimpinan. Konsep dibuat dan diketik sendiri secara lengkap, biasanya untuk surat rahasia. Kemudian, konsep dibuat sendiri dan diserahkan kepada jurutik. Kemudian, konsep dibuat secara garis besar dan untuk melengkapi, biasanya dilakukan oleh sekretaris atau bawahan yang dipercaya. Apabila konsep surat itu dianggap sudah selesai atau sudah dilengkapi,
kemudian diserahkan kembali kepada pimpinan untuk diperiksa. Bila terjadi kesalahan tersebut dibetulkan menggunakan tanda koreksi. Konsep surat yang telah diperbaiki kemudian diserahkan kembali untuk diketik oleh jurutik. Selanjutnya, konsep didiktekan langsung kepada sekretaris. Cara ini umumnya dilakukan oleh kalangan swasta yang mempunyai sekretaris yang handal dan biasanya kegiatan pimpinan padat atau sibuk. Cara yang kedua adalah oleh orang yang ditunjuk atau konseptor. Nah, pimpinan dapat menunjuk langsung orang yang dipercaya untuk membuat konsep surat. Agar ada keseragaman dalam pembuatan konsep surat, sebaiknya konsep ditulis di lembar konsep surat. Selain agar lebih rapi, juga memudahkan dalam membuat konsep dan mencegah ada informasi yang tertinggal, serta jelas dalam pertanggungjawabannya. Ditinjau dari segi pembuatannya, maka konsep surat dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu yang pertama, sentralisasi. Pembuatan konsep dipusatkan pada unit tertentu, yaitu bagian surat menyurat atau mail department. Yang kedua, desentralisasi. Pembuatan konsep dilakukan oleh masing-masing bagian atau unit kerja. Ini berarti bahwa setiap unit atau bagian organisasi yang ada membuat sendiri-sendiri konsep surat sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Berikut adalah contoh format lembar konsep surat. Silahkan diperhatikan. Pada kolom disusun oleh, itu diisi nama pengkonsep surat, kemudian disetujui oleh pimpinan, dan dikirim oleh pihak kurir. Tahap yang kedua adalah persetujuan konsep. Konsep surat yang telah dibuat oleh bawahan atau konseptor dimintakan persetujuan pada pimpinan. Hal ini dilakukan kemungkinan adanya koreksi dari pimpinan. Setelah konsep surat tersebut dibetulkan oleh pimpinan, maka pimpinan memberi paraf persetujuan atau ACC pada konsep tersebut. Untuk selanjutnya, konsep surat dapat diketik. Tahap yang ketiga yaitu pencatatan surat. Konsep surat yang sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan, selanjutnya dicatat ke dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasi atau didaftarkan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nomor surat dari agendaris sesuai dengan aturan pemberian nomor surat yang berlaku di kantor tersebut. Format buku agenda dan cara pengisiannya dapat dilihat pada materi sebelumnya, yaitu pengurusan surat masuk sistem buku agenda. Tahap yang keempat yaitu pengetikan konsep surat. Konsep yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan dan mempunyai nomor surat, selanjutnya dapat diserahkan kepada jurutik untuk diketik dengan rapi, termasuk surat asli beserta tembusannya. Nah, jangan lupa untuk mengetik juga sampul surat yang akan digunakan. Kemudian tahap yang kelima, yaitu pemeriksaan pengetikan. Pemeriksaan konsep surat yang telah diketik dapat dilakukan oleh yang pertama, pengetik surat atau jurutik. Pemeriksaan konsep surat dilakukan oleh juru ketik sebelum surat yang diketik diturunkan dari mesin ketik atau sebelum surat dicetak dengan komputer, sebelum surat tersebut diserahkan pada pimpinan. Yang kedua adalah oleh konseptor. Konsep yang telah diperiksa oleh juru ketik kemudian diserahkan kembali kepada konseptor untuk diperiksa kebenarannya. Kemudian, konseptor memberi paraf bila konsep tersebut sudah benar. Tahap yang keenam adalah penandatanganan surat. Bila
konsep surat yang telah diketik tidak menemui kejanggalan atau kesalahan dalam pengetikan, maka pejabat yang berwenang membubuhkan tanda tangan di atas nama terang. Kemudian tahap yang ketujuh, yaitu pemberian cap dinas. Surat yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab kemudian diberi cap atau stempel organisasi. Surat yang belum dibubuhkan cap atau stempel dianggap belum sah atau diragukan keabsahannya. Stempel dibubuhkan pada sebelah kiri, menyinggung sedikit tanda tangan dan harus tegak. Berikut adalah contoh dari pemberian cap dinas. Kemudian tahap yang ke-8 yaitu melipat surat. Surat yang asli dilipat dengan rapi ke dalam bentuk lipatan surat tertentu, kemudian dimasukkan dalam sampul. Sementara itu, tembusannya atau lembar kedua disimpan sebagai arsip tanpa dilipat, karena akan disimpan dalam map atau folder di filing kabinet. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk dari lipatan surat. Silahkan kalian perhatikan. Kemudian tahap yang ke-9 yaitu penyampaian surat. Selesai dilipat, kemudian surat dimasukkan dalam amplop atau sampul surat. Pada sampul surat harus dilengkapi yang pertama, perikop untuk sampul surat. Namun, jika surat tersebut adalah surat pribadi, maka tidak perlu diperikop, sehingga cukup diberi alamat pengirim. Yang kedua, cantumkan nomor surat. Yang ketiga, cap atau stempel dinas dibubuhkan pada bagian di bawah nomor surat. Yang keempat, stempel bebas bea atau perangko secukupnya. Nah, berikut adalah contoh dari sampul surat. Silahkan kalian perhatikan ya. Kemudian tahap yang ke-10 yaitu pengiriman surat. Pengiriman surat dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah melalui kurir, yaitu orang atau pegawai yang ditugaskan untuk mengantar langsung surat kepada alamat yang dituju. Saat menyerahkan surat pada orang yang dituju, petugas kurir meminta tanda tangan si penerima bahwa surat sudah disampaikan dengan menggunakan buku ekspedisi ekstern. Yang kedua, melalui pos. Surat diantar langsung ke kantor pos dan diserahkan ke petugas pos dengan menggunakan buku ekspedisi ekstern untuk meminta cap pos. Jika hanya dimasukkan ke kotak pos yang tersedia di tempat umum, maka cukup dicatat saja dalam buku ekspedisi bahwa pengiriman dilakukan melalui kotak surat. Yang ketiga yaitu melalui perusahaan jasa pengiriman seperti Tiki, DHL, FedEx, dan sebagainya. Yang keempat yaitu melalui internet seperti email. Kemudian tahap yang ke-11 yaitu penyimpanan surat. Surat yang asli dikirimkan kepada alamat yang dituju, sedangkan tembusan atau lembar kedua disimpan sebagai arsip. Penyimpanan dilakukan dengan menggunakan sistem penyimpanan, misalnya sistem abjad, sistem subjek, sistem tanggal, sistem nomor, dan sistem wilayah. Baik, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi hari ini kita telah mempelajari definisi surat keluar, yaitu surat yang dibuat oleh suatu instansi, kantor, atau lembaga untuk ditujukan atau dikirimkan kepada pihak lain. Baik itu perseorangan, kelompok, maupun suatu lembaga. Kemudian terdapat dua sistem penanganan surat keluar, yaitu
sistem buku agenda, dan sistem kartu kendali. Prosedur penanganan surat keluar ada 11 tahap. Mulai dari pembuatan konsep, persetujuan konsep, pencatatan surat, pengetikan konsep surat, pemeriksaan pengetikan, penandatanganan surat, pemberian cap dinas, melipat surat, penyampaian surat, pengiriman surat, dan penyimpanan surat. Nah, semoga bisa dipahami ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group. Nah, sebagai pemahaman kalian, silahkan mengerjakan tugas yang telah saya upload di Google Classroom. Terima kasih.